mau mulai aja ke Mas Daniel Suryo. Ayo coba kita siapkan karpet merah karena ini bintang tamunya nggak main-main. Saya agak grogi malam ini setelah 3 minggu nggak bergabung di IG Live. Aku kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Mas, kalau aja. Kita sapaan online kita ke Mas yang satu ini adalah Mas Daniel Suryo. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Daniel. Baik Put. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat? Sehat banget kayaknya mukanya. Ini abis perawatan apa gimana? Glowing sekali. Serius? Mungkin cahayanya. Oh iya, cahaya ilahiyah terpancar. Mas Daniel, sorry ya, tadi aku terpaksa menampilkan dulu foto-fotonya. Abis sayang kalau nggak ditampilin kan ya, biar semakin penasaran nih teman-teman aku yang nanti nonton. Jadi karena sekarang iya nggak bisa nih. Sekarang pas udah kita kayak yang tadi aku ceritain, pas kita udah ngobrol begini udah hilang tuh icon galerinya, jadi saya nggak bisa sharing foto, menyebalkan memang. Mudah-mudahan sinyal bersahabat semua ya. Amin. Soalnya agak-agak dari pagi tuh tadi ada sebut dedet. Terus gimana kabarnya? Apa kesibukannya? Terakhir kita ngobrol pas lagi virtual Zoom sama Bunda Citra ya, untungnya jadi bisa berkomunikasi sekarang setelah pertemuan virtual itu. Di Oktober ya? Iya ya, aku lupa. Iya, berarti udah sebulan ya Pak ya? Mas ya? Aduh, aku suka ribet nih gila sapaannya. Terus tadi tuh aku udah ceritain tuh Mas sekilas. Kalau ada yang salah nanti monggo dikoreksi. Tadi aku udah sempat ngenalin topik kita malam ini, kan itu tentang parenting. Benar nggak? Yang kita mau obrolin. Cuma tadi aku cerita ke teman-teman kalau misalnya parenting yang kita mau omongin ini, yang sekarang ini tuh biasanya kan agak-agak formal ya kalau yang namanya parenting itu ya. Nah, tapi kali ini nih seru banget. Kenapa juga nih buat teman-teman, kenapa aku pengen banget ngobrol sama Mas Daniel, karena konsepnya bener juga ya, parenting dan alam itu tuh kayaknya perpaduannya emang natural sekali. Yang itu benar-benar yang satu memang dari yang kita sebagai subjeknya, kemudian alam sebagai mediasinya. Wah, itu kayaknya keren banget sih. Which is aku sih sebenarnya honestly nggak ini Mas, anak-anakku perempuan dan mereka kalau diajak yang agak-agak begitu tuh agak mami jadi agak-agak agak susah. Nah, Mas Daniel mungkin bisa dari sini bisa cerita latar belakang nih kan. Awalnya yang aku tahu sih Mas Daniel kan itu backgroundnya IT ya. Terus kenapa sekarang ternyata tiba-tiba bisa mendalami parenting dan dengan konsep yang berdekatan dengan alam gitu. Boleh dicerita? Saya lemparkan forumnya ke Mas Daniel. Elah, gue kapan aja. Sebenarnya sih bukan parenting kepaksa, Put. Ya. Karena kan sebenarnya kan mungkin semua orang tua itu kan dimana mereka itu apalagi zaman sekarang itu kan generasi sekarang itu waktu mungkin saya kan mulai di sekitar 2 tahun 3 tahun lah ke belakang. Sebenarnya bingung Put, khawatir gitu loh. Khawatir anak-anak itu ya setiap hari itu yang ada main gadget kan. Ya nggak? Benar. Ya kan? Dari mulai umur yang kecil sampai yang besar, SMA pun juga main gadget. Cuma kita sebagai orang tua kan juga khawatir gitu loh. Apakah hanya ini gitu yang mereka yang mereka mainkan gitu loh. Terus bagaimana dengan hubungan sosial dengan orang lain dan alam gitu kan? Betul, apalagi alam ya. Khawatir. Terus kita pikir gitu loh. Ini kira-kira apa nih sebagai alternatif? Soalnya kan orang tua itu kan nggak bisa memerintah aja kan, jadi harus ada alternatif kan, ada option kan. Optionnya apa yang bisa kita kasih gitu loh. Terus ya sempat ingat kan, saya pun sebenarnya
untuk pendakian itu kan memang bukan yang baru gitu loh. Waktu zaman SMA, kuliah, itu pun juga sering, memang hobinya waktu itu begitu. Gitu. Mapala ya, Mapala. Anggota Mapala, mahasiswa pencinta alam. Enggak, kita lebih komunitas di luar sih. Nggak pernah ada di kampus ataupun di sekolah. Jadi memang teman-teman rumah yang mengadakan perjalanan ataupun pendakian. Gitu. Jadi sejak SMP, SMA, terus kuliah, terus setelah ya repot lah, riweh, dan nggak sempat lagi, akhirnya ya olahraga kan sempat basket ya, Bud ya. Ingat nggak basket? Mas Daniel ini adalah salah satu tim andalannya Hotel Borobudur Jakarta. Kalau ada kompetisi dulu, apa sih Mas? HRMA. Yes, HRMA. Oh, ya ampun, jagoan. Kalau Mas Daniel mah lupa tadi disebutin. Yes, basket. Terus. Jadi akhirnya tuh khawatir kan, awalnya tuh khawatir ini apa optionnya gitu loh. Terus saya ingat-ingat, dan pas kebetulan memang ada teman kecil ya, sahabat kecil saya tuh yang dari memang dulu pernah jalan juga, mereka tuh masih tetap hiking, camping, dan mereka juga masih tetap aktif gitu loh. Terus pikir-pikir, waduh, ini bagaimana kalau misalnya kita coba alihkan ke hiking, camping gitu, jadi pendakian gitu loh. Soalnya kan yang harus digarisbawahi kan sebenarnya kan generasi sekarang gitu, apalagi yang sekarang ini lebih bukan generasi merunduk, Put, justru generasi rebahan, betul nggak? Benar, apalagi ya sekarang ditambah pandemi ini ya, Mas. Rebahan banget kerjaannya. Iya, rebahan aja kan. Jadi ada dua tuh, generasi menduduk sama yang paling ini ya rebahan gitu, yang paling terakhir lah, yang paling update generasinya gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya kita tuh mulailah gitu loh, kita mulai coba mungkin yang gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi lah gitu loh. Jadi kan ada gunung itu kan ada tingkatannya kan ya, ada yang 2.000, 3.000 gitu kan. Jadi kita mulai yang ini dulu, yang pendek dulu lah, seperti Papandayan di Jawa Barat tuh lumayan kan, 2.000. Itu tadi yang di foto-foto itu lokasinya di mana, Mas? Itu di Gede, Gunung Gede. Gunung Gede udah sebagus itu ya sekarang ya. Dulu kayak zaman dulu banget gue ke situ. Masya Allah. Iya, Gunung Gede gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi latar belakang. Akhirnya kita coba untuk pendakian, dan kebetulan anak juga memang ya mau gitu loh. Anak mau, tertarik, ya udah kita mulai yang pendek-pendek dulu lah untuk perjalanannya gitu loh. Tadi kan sempat ada quote-nya Kang Maman tuh yang namanya sifat asli orang itu ketahui ketika mendaki gunung, itu beneran, Bud. Jadi betul. Jadi karena mendaki gunung yang harus kita ketahui adalah suatu olahraga yang penuh resiko. Gitu loh, penuh resiko dan penuh persiapan. Gitu loh. Jadi kita ada yang namanya planning, proses, dan goal. Jadi itu ada 3 ya. Kalau ini menurut saya itu ada yang memang saya secara pengalaman gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak dipersiapkan secara planning, ya nanti gimana nanti di sana logistiknya gimana? Makan pakai apa gitu loh. Terus kalau misalnya tidak standar, semacam manajemen pendakian, manajemen hiking and camping gitu ya. Jadi semuanya tuh udah ada aturannya, jadi lebih terplan. Jadi kalau misalnya mau aman ya lo jangan asal lo mau hiking, camping, main cabut-cabut aja tanpa ada perhitungan segala macam gitu ya. Kayaknya itu juga sebenarnya kekhawatiran yang tadi, yang sebagai latar belakang, karena tadi anak sebagai option ya. Dan saya juga sebenarnya ada beberapa ikut komunitas yang dimana tuh komunitasnya itu memang khusus untuk belajar mengenai pendakian. Jadi sempat ada beberapa khusus. Banyak. Oke. Jadi sekarang kan kalau di berita itu banyak kan, ada yang hipotermia di gunung ini meninggal ya kan. Iya, terus ada yang jatuh gitu kan, ada yang macam-macam sekarang. Soalnya saat ini memang standar pendakian bagi mereka mungkin nggak ngerti gitu loh. Oke. Jadi itu karena main tanpa persiapan gitu ya. Main naik aja gitu ya. Oke. Ya, tanpa persiapan. Itu juga menjadi khawatir saya juga gitu loh. Dimana dulu kan nggak sembarangan dulu tuh. Kita mendaki itu ada ada caranya, ada manajemennya gitu. Kalau sekarang mah udah naik aja, yang penting foto kan. Ya. Sekarang ya kan? Kayaknya hakikat dari suatu kegiatan itu makin nggak ada ya. Yang penting cekrek, posting, kelar. Itu nggak ada ini meaningnya jadi hilang ya, Mas. Karena cuma buat cari sunset, ngejar sunrise kayak gitu ya.
kalau buat ke Iya. gunung-gunung gitu. Tapi yang penting kan sebenarnya kan masalah safety prosedur kan, Mm-mm. Itu yang paling ya penting. kan? Ya kalau misalnya, ya contoh gini deh, di gunung ketinggian di sekitar 3.000 gitu kan, terus mereka ya mungkin nggak tahu namanya sleeping bag, ya kan? Sleeping bag itu ada standarnya tuh, di suhu sekian nggak sembarangan gitu loh. Kalau di suhu, misalnya di suhu 4 derajat gitu kan, dia mesti bawa yang sleeping bag yang memang nyaman di 4 derajat gitu. Kalau sekarang itu kan nggak, ya pokoknya yang penting dia naik, terus dia pergi, dia foto, udah nggak ngerti masalah keselamatan kan, itu yang disayangkan gitu. Itu kekhawatiran saya juga, yang dimana kita coba edukasi juga teman-teman yang mungkin baru dalam pendakian, kita juga kasih info lah gitu loh. Oke. Terus tadi pertanyaannya, tadi yang masalah kenapa naik gunung gitu kan? Ya karena itu memang jadi hobi lama saya gitu kan. Terus ya memang sih ya itu soalnya itu kita itu dengan anak-anak ya khusus ya. Soalnya ini komunitas kecil sebenarnya Put. Jadi nggak gede-gede amat, tapi kita juga ikut komunitas yang besar gitu loh. Cuman di sini itu kita coba mengajak anak itu biar mandiri gitu loh. Ah, itu dia poinnya. Ya, soalnya iya, kalau anak saya kan memang yang sekarang ini kan yang besar ya, sekarang udah kuliah, dan waktu itu sempat mulai pendakian itu di SMA gitu kan. Jadi sebenarnya itu ketika mulai pendakian itu kita coba sebelumnya itu kita persiapan. Yang pertama kan kalau misalnya pendakian itu kan mesti persiapan fisik, nggak sembarangan loh. Gitu, fisik, terus ada masalah. Walaupun trekking pendek kan kita juga tetap harus siapin fisiknya itu ya. Iya benar-benar. Aku ngerasain sih waktu itu. Main asal ikut-ikut orang aja ya, tiba-tiba di tengah trekkingnya ngos-ngosan, nggak kuat, akhirnya melanjutkan perjalanan. Ya akhirnya saya temukan ternyata di dalam pendakian itu setelah kita explore gitu, kita riset gitu, ternyata memang suatu olahraga yang memang ekstrim, tapi sebenarnya secara materi yang paling lengkap gitu loh. Oh gitu. Mulai dari planning aja. Dari planning itu kan sebenarnya kan awalnya itu kan kita pastinya tuh mulai perjalanan pasti berdoa kan. Ya kan, itu juga suatu poin kan. Dekatkan istilahnya kita kepada yang Maha Pencipta gitu kan. Terus juga manajemen waktu. Sekarang gini, contohnya kita mau coba naik yang misalnya hikingnya sekitar 6 jam gitu kan. Nah, kalau kita berangkatnya molor kan pasti kan lebih dari 7 jam kan, atau lebih dari 8 jam. Iya, benar. Gitu, itu juga perlu manajemen waktu. Iya, logistik. Ya kan, pastinya ya kita bawa apa gitu. Itu juga penting tuh. Soalnya tuh beberapa orang tuh mereka naik, akhirnya logistik yang nggak proper, akhirnya mereka ya mungkin lapar, dingin, akhirnya hipotermia gitu kan, itu juga bisa gitu. Terus soalnya gini, ketika kita mulai dengan anak-anak gitu ya, jadi begitu kita mulai mendaki itu ya, yang menjadi leader itu kita coba anak-anak kami. Oh, justru membiarkan mereka untuk mengambil alih ya, belajar leadership. Iya, itu kan leadership kan, gitu. Jadi dari mulai pendakian dilihat baca trackan. Sekarang kalau tracking tuh banyak di aplikasi segala yang offline tuh bisa lah gitu. Jadi mereka tuh justru yang di depan ya, selain kita ngelatih menjadi jiwa leadership, sebenarnya juga karena kan kita yang orang tua, jadi kita belakangan. Fisiknya lebih lebih orang tua lebih ngep juga sih jalannya ya, jadi biar aja mereka yang memimpin yang muda-muda gitu ya. Oke. Jadi materi si hiking sama si hiking ya, itu berarti kegiatan yang materinya emang satu paketan ya, dari mulai religinya ya, religi ya. Iya, itu bicara planning loh, belum proses. Ya, proses itu yang pasti itu ada namanya strategi bertahan hidup. Ya kan, itu bagaimana dia membuat tenda, terus jauh dari jurang misalnya kan, terus juga tadi jiwa kepemimpinan itu di dalam proses pendakian juga diperlukan. Terus sama kesabaran, kekuatan fisik. Kesabaran kalau misalnya kalau perjalanan lama itu nggak sabar-sabaran jadi stres kan. Ya, gue bilang ini kapan nyampenya gitu ya. I feel pernah been there before. Begini-begini saya dulu pernah naik gunung, Mas. Gitu. Jadi walaupun nggak sampai puncak Merbabu atau apa gitu ya, ya benar-benar sampai. Iya kan? Kita udah dari baru naik, ini kapan nyampenya ya?
kok begitu Ya gitu terus kan. dalam proses ini menghormati nilai luhur yang ada di situ gitu. Jadi kan setiap daerah itu kan punya adat istiadat masing-masing. Iya. Benar. Itu menghormati nilai luhur lokasi setempat loh. Ada gitu. ini ya, ada apa ya? Kita totok romo. Iya kalau iya kan setiap tempat itu kan pasti punya totok romonya masing-masing, nggak boleh sembarangan. Tapi Mas biasanya kalau yang apa namanya di manajemen tadi hiking. Jadi itu yang belajar tadi supaya menghindari hipotermia ya. Itu terus yang gimana caranya bertahan hidup itu Mas Daniel itu bikin ada jutla textbooknya atau gimana, atau emang anak-anak tuh harus belajarnya jadi bukan otodidak gimana ya, learning by doing. Jadi pas nggak mungkin pas kesana sebelumnya berarti mesti ada kayak apa simulasi gitu kah? Enggak sih, jadi sebenarnya ada beberapa yang mesti disiapkan sebelum proses atau pendakian gitu kan. Ada juga yang memang kita coba learning by doing ya di lokasi. Ada itu ada juga gitu. Bertahan hidup biasanya kalau yang dari pengalaman ini kan, kalau dengar bertahan hidup kayak horor banget ya. Kejadiannya apaan aja sih Mas? Kalau ini kan sama keluarga ya. Ini kan misalnya sama keluarga ya, sama anak-anak. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang bawa anaknya for the first time, bawa anak mereka naik gunung gitu ya. Kemudian terjadi sesuatu yang which is parents orang tuanya juga nggak siap jadi panik gitu ya. Itu gimana tuh? Kalau tadi dihubungkan dengan survivornya atau bertahan hidupnya, itu trik-triknya gimana tuh sebagai orang tua? Sekarang gini, yang paling simpel aja. Begitu kita naik itu kan pasti ada namanya ponco ya. Ponco itu kayak semacam jas hujan tapi bisa digunakan sebagai bipak. Jadi kayak semacam tenda darurat, wrapping. Nah itu sebenarnya secara teori itu dibawa sama satu orang. Harusnya itu dibawa setiap orang itu punya. Gitu loh. Terus logistik paling enggak setiap orang itu punya. Gitu. Wajib dalam artian itu bisa dipisah-pisah atau dibagi kelompok gitu loh. Nggak bisa satu orang aja yang pegang gitu loh. Itu satu contoh simpel. Kenapa? Ketika pisah di rombongan itu gimana? Makannya kan makan apa dia? Terus kalau misalnya bisa di rombongan, terus kalau misalnya hujan, dia berteduh pakai apa? Ya kan? Itu yang perlu Iya. Itu yang simpel aja kan? Ya mungkin gak usah yang horor-horor lah, itu kan yang simpel tapi kan menjadi suatu hal yang penting gitu loh dalam proses pendakian. Gitu. Terus, itu masalah proses. Belum lagi goals ya tadi kan goalsnya. Jadi gini, biasanya tuh ketika kita sama anak lah, kita jalan, terus setelah kita sampai, nah ini juga jadi proses yang penting, soalnya mereka tuh kita minta mandiri, mereka buka tenda, mereka persiapin, yang masak tuh mereka loh Put. Jadi misinya sebenarnya kan kita tuh misinya itu kan memang selain bondingan sama anak, kita kan jadi tahu kan tadi kan seperti Kang Maman itu bilangnya, kalau mau tahu karakter orang itu kan ajaklah dia naik gunung gitu ya. Kita kan juga walaupun kita orang tua itu kan belum tentu loh kita kenal karakter anak kita masing-masing ya kan. Jadi misinya mungkin selain untuk bondingan sama anak juga mengajarkan si anak itu untuk tahu sebenarnya di kehidupan itu gimana caranya ya, tadi kan kayak tadi harus ponco, bawa contoh simpelnya tuh harus bawa ponco. Jadi mereka juga harus tahu saat menghadapi keadaan, mereka juga harus otaknya juga harus mikir gitu ya Mas ya. Misi mungkin dibilang itu misinya gitu nggak sih kalau di konsepnya si hiking sama parenting? Iya, jadi gini, sebenarnya kan kenapa tahu sifat asli, karena kalau di pendakian itu nggak selalu senang, ada banyak susahnya juga, ya kan? Entah itu kehujanan, entah itu becek, entah itu kepleset, itu banyak. Iya, kedinginan, misalnya begitu ya. Walaupun istilahnya semua udah safety, tapi ada aja kan, belum capek gitu kan. Nah,
Ketika itu kan kita tahu gitu, ini anak ini ngeluhnya seperti apa gitu kan, kita tahu, bisa mengukur gitu loh. Ya kan, ini anak seperti apa di dalam keadaan susah gitu loh. Ya kan, terus masalah bonding ini loh. Ketika kita udah di suatu camp area atau puncak itu kan sebenarnya kan nggak ada sinyal ya, Bu. Terus nggak ada sinyal, nggak ada. Iya itu iya lupa. Benar ya, itu gimana tuh? Langsung panik. Iya, nggak ada sinyal. Iya benar. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, mau gimana mau posting, mau instastory mana bisa. Iya. Ya, itu kenapa ya? Kenapa begitu sih, Mas? Hah? Kenapa di area-area yang tinggi itu justru nggak ada sinyalnya? Bukan yang tinggi ya, maksudnya kalau kita udah masuk gitu ya? Ya udah di 2000-3000 mana ada sinyalnya. Ya, ada yang sebagian ada, tapi banyak kan tidak ada. Nah, coba bayangkan ketika udah selesai buat tenda, setelah masak gitu kan, handphone nggak ada, sinyal nggak ada, setelah itu kita beres-beres, setelah itu kita santai di malam hari gitu kan, di atapnya itu langit gitu kan, udah bebas semuanya kan, terus kebersamaan. Nah itu sebenarnya kedekatan di situ, sebenarnya bondingnya di situ. Sama di saat-saat mungkin yang pas lagi kesulitan kan ya, jadi kan tahu ya. Merasa kan biasanya kalau orang lagi kena apa kita akan semakin dekat saat mengalami hal-hal yang sulit gitu ya. Mungkin seperti itu juga ya, Mas. Kalau di alam, kalau di rumah kan paling ceritanya pas lagi mau nonton TV, tapi ini kan itu tadi pakai lihat backgroundnya langit gitu, kayaknya gimana gitu ya. Di situ ya momennya ya. Dan biasanya kita juga sempat ada suatu pendakian, memang kita ada suatu misi gitu loh. Jadi waktu itu cerita anak saya itu SMA dan lagi mau ujian gitu kan, Jadi kita coba analogikan suatu pendakian itu kan, kalau pendakian ada pos-pos ya, pos 1, 2, 3, 4 ya kan. Itu kita analogikan, itu sebenarnya itu jadi pelajaran juga gitu loh. Jadi kita ambil filosofi alamnya itu bahwa yang dimana kehidupan itu seperti pos-pos. Misalnya ya kamu ini mungkin saat ini masih SMA, mungkin di pos 4. Ya, Pak, gitu loh. Nah di pos 5 itu, iya itu sebenarnya filosofi dari dalam alam pendakian kan. Jadi ketika nanti kamu mungkin 5, 6, 7, akhirnya apa? Sebenarnya kan tujuannya apa? Puncak kan? Iya. Tujuannya puncak kan, gitu kan? Itu sebenarnya. Jadi kita coba mengajarkan anak kita itu fokus ke dalam fokus ke goalsnya apa gitu loh, puncaknya itu apa, gitu. Jadi ya memang, iya jadi sebenarnya kan itu kan tadi kan ada plan, ada proses, ada goals gitu. Kalau goals itu kan sebenarnya kan itu memang gimana si anak itu bekerja keras mencapai target pencapaian puncak, ya kan? Nah setelah di puncak apa yang didapat Put? Yang didapat Put adalah bersyukur dan tafakur. Ya nggak? Lagi ke situ ya, benar banget. Iya. Sebenarnya lengkap gitu di dalam pendakian itu lengkap, kata Allah lengkap. Gitu. Jadi ya itulah apa kita ngambil ya, mungkin sih sebenarnya ini konsep saya, mungkin konsep yang orang tua yang lain mungkin bisa aja lebih bagus, lebih lengkap gitu. Tapi menurut kami yang memang istilahnya memang hobi dan memang udah pernah kita lakukan gitu ya, dan pendakian yang kita coba ambil gitu. Benar banget. Tunggu bentar, ini ada teman aku yang nanya nih, Mas Daniel. Mas Daniel akhir-akhir ini sering dengar pendaki pada hilang. Itu sebenarnya karena kelalaian apa ya? Emang ada hal mistiskah? Terus cara ngadepinnya gimana tuh supaya nggak kejadian kayak gitu? Itu yang kayak di Merapi gitu ya? Aku sempat lihat. Ya ada. Terakhir di mana ya? Terakhir malah justru ada wanita bahkan tuh sempat nggak bisa naik tapi ditinggal sama teman-teman ya. Ditinggal tapi diselamatin sama tim SAR gitu. Nah sebenarnya kan dari nilai pendakian itu kan kalau yang benar ya, itu kan yang namanya rasa sosial itu kan sebenarnya semakin tinggi ya, bukan semakin rendah gitu loh. Iya kan, mendaki juga bareng-bareng kan, jarang ada orang mendaki sendirian. Iya, kebersamaan gitu kan ya. Iya. Karena yang pertama gini, bisa aja mereka mendaki dengan orang yang tidak berpengalaman. Makanya begitu ada pendakian itu harus ada paling kan satu orang itu yang berpengalaman gitu loh. Nggak bisa misalnya gini,
si B, si C, si D gitu, yuk kita mendaki yuk besok gitu kan. Terus gunung itu dia belum riset, belum belum tahu medannya seperti apa gitu kan. Terus dia jalan, dia nggak research dulu ya medannya kayak gimana ya, bahkannya. Oke. Iya, makanya nggak. Tadi kan ada training tuh, training tuh untuk riset gitu kan. Terus kita juga ada ini. Yang penting tim. Makanya saya tuh paling nggak paling nggak mau mendaki itu yang saya nggak kenal. Gitu. Kalau sama orang kalau kenal kan pasti kan, apalagi anak kan pasti nggak mungkin lah kita tinggalin. Yang ada saya yang ditinggalin karena dia udah terlalu cepat. Iya benar. Iya. Gitu. Jadi tadi kasus hilang tadi itu ya saya sih nggak walaupun dalam kayak di luar ada juga yang masalah gaib, masalah apa ya saya nggak berkompeten lah gitu loh. Tapi secara manajemen pendakian itu sebenarnya bisa dihindari gitu loh, ya kan. Terus kayak gini deh, kenapa hilang dan sebenarnya sama apa yang ya itu tadi kan Mas Daniel juga sebut ya, di setiap tempat itu kan ada tata tertibnya ya. Mungkinkah mereka yang hilang ini ada melalaikan salah satu tata tertib itu ya? Kita kan nggak pernah tahu ya. Ya bisa jadi karena human error, gitu. Bisa jadi karena mungkin alam atau yang lain ya, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya tuh kita dari mulai hiking yang untuk berjajar aja tuh untuk barisnya itu mesti diatur loh, gitu loh. Dari mulai iya, nggak sembarangan. Gitu. Jadi ada bisa geradakan gitu. Bisa ternyata begitu. Enggak. Bukan kita mau misalnya bareng-bareng rame-rame mau ke bioskop, nggak beda. Beda ya. Nggak bisa begitu. Beda. Iya. Ya ini di teorinya ya. Jadi ada navigator, ada leader. Nah, chef ada namanya chef. Benar, chef. Chef itu harus di tengah. Apa tuh? Chef yang tukang masak. Ada tukang masak. Iya. Iya, dia masukin di tengah. Terus setelah itu follower. Oke. Depan itu kan yang tahu medan ya. Yang di depan itu yang medan. Yang depan navigator. Dia buka apps, bisa buka peta gitu. Itu di depan tuh. Terus setelah itu leader. Nah, itu ada chef, ada follower. Yang follower itu maksudnya orang-orang yang memang belum pernah ataupun kurang pengalamannya. Oke. Semacam mama ini mungkin jadi follower aja lah ya, nggak usah sosokan jadi chef ataupun leader. Terus yang terakhir itu sweeper yang terakhir, sweeper. Iya, sweeper. Nah, sweeper itu sebenarnya dia tuh harus berpengalaman. Karena dia ngejagain, make sure bahwa teman-teman yang di depan itu istilahnya memang lengkap. Kan begitu, itu sweeper tuh. Dan sweeper biasanya harus secara fisik lebih kuat. Tuh. Jadi Mas Daniel ini jadi nggak sembarangan. Loh. Mas Daniel biasanya jadi sweeper apa gimana nih? Dari postur tubuh kayaknya cocok buat jadi sweeper. Ya, yang sweeper biasanya sahabat saya yang badannya agak kurus, lebih kurus. Yang tadi ada di foto ya? Ada nggak tadi di foto? Ya. Aku ada yang nggak tahu tuh. Oh iya, oke. Itu emang yang biasanya hiking bareng ya? Selain anaknya Mas Daniel. Oke. Ya, jadi tuh sama sahabat saya, anaknya sahabat saya, ya kan? Ya anak saya dan teman-teman anak. Biasanya begitu. Rombongan sirkusnya kayak begitu. Rombongan sirkus. Oke. Jadi ada sebenarnya emang lebih nyaman sama orang yang udah kita kenal dekat ya. Jadi nggak ada drama-drama karena dulu saya punya pengalaman juga naik gunung, gaya banget ya, Mama Rempongnya naik gunung dulu. Itu jadi kita berangkat sama ada beberapa orang yang baru kita kenal juga gitu, dan yang ada emang gitu bener drama banget. Drama deh. Kamu kalau inget itu langsung drama. Itu tuh paling malas kecuali memang kita kenal gitu kan, dan memang udah biasa naik bareng-bareng. Kalau enggak ya ribet lah, nggak enak, kita nggak tahu kan kekuatan mereka sampai mana gitu. Iya benar. Oke.
Jadi itu ya, semuanya memang harus ada planningnya dulu, trainingnya segala macam, preparationnya harus mateng, karena yang dibawa kalau misalnya emang niat sama keluarga ya, itu ya nggak main-main yang dibawa anak. Jadi emang sebagai orang tua juga harus siap, walaupun nanti di perjalanannya kita memberikan kesempatan anak kita untuk menyatu dengan alam, ya kan, mempraktekkan semua yang akan terjadi kehidupan gitu ya, biar mereka merasakan tahap-tahapannya ketika mereka harus menghadapi kondisi sulit ya mereka juga harus tahu gitu ya, survive-nya seperti apa, kayak gitu kali ya Mas Daniel. Terus kalau misalnya tuh bentar. Putui, terima kasih ya tadi yang nanya, itu namanya Putut Let's Go, teman aku di kantor. Dia juga sering naik gunung kayaknya, makanya tadi nanya tuh Mas Putui. Terus kalau misalnya ada Ibu Citra juga hadir tuh, Bu Citra. Astagfirullah, dia nanya juga, Bunda nanya, aduh aku diunyel-unyel nih, Bunda nanya loh tadi Mas Daniel, kalau misalnya kalau misalnya perlu nggak sih cek dulu apa anaknya doyan sama adventure alam tuh gimana, nanti takutnya dibawa ke alam malah bete, tuh gimana tuh kita ngeceknya? Jadi gini, sebenarnya kan ada tingkatan gitu kan. Jadi waktu itu pertama kita anak yang besar itu memang kita nggak langsung naik ke 2.000 3.000, enggak lah gitu loh. Kita coba pelan-pelan gitu loh. Jadi bertahap gitu loh. Misalnya mungkin definisi gunung area sini yang nggak terlalu, misalnya buat pemula seperti saya membawa kedua princess saya gitu ya, itu rekomendasinya kemana Mas Daniel? Ke Gunung Papandayan aja yang deket di Garut. Gunung Papandayan ya. Oh iya, Garut pula ya. Oh, itu trekkingnya aman. Maksudnya kita pakai trekking juga, berarti kan kita kan trekking dulu ya? Pakai sekitar 3,5 jam 4 jam lah, tergantung kekuatan sih. Allah, itu bawa bekal buat anak aku udah berapa koper ya? Itu 3,5 jam itu dekat, Putri. Kalau misalnya 3,5 jam ya Dek, siap-siap. Aku langsung ke sebelah, ada anakku. 3,5 jam, itu deket ya? Hitungannya deket ya? Itu juga belum sampai puncak. Iya. Baru itu sampai ke setengah jalan. 3/4 lah. 3/4. Gitu. Soalnya itu kan kemarin saya terakhir ke Gede ya, sebelum pandemi itu sekitar 8-9 jam. 8 jaman lah, 8 jam lebih. Ya Allah, udah nyampe Jogja, Mas. Nah, itu dia. Itu kan proses tuh. Proses ya. Jadi proses yang dimana itu memang anak-anak kita ataupun tim kita itu yang benar-benar memang berproses, dan mereka ya capek. Mereka buka makanan logistik di jalanan gitu kan, mereka istirahat, itu kan proses. Makan yang ada gitu ya, nggak ada tuh GoFood ke gunung. Nggak ada GoFood ke gunung ya nak. Jadi sebenarnya strateginya tadi yaitu pelan-pelan, misalnya dibawa tadi ke Papandayan yang mungkin 3,5 gitu. Kalau ada juga mungkin di Dieng ada namanya Bukit Sikunir. Bukit Sikunir itu sekitar 40 menit sampai 1 jam tuh. Nah itu bisa naik tuh gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu ke bukit atau gunung, yang mungkin ke alam dulu lah gitu loh. Mungkin kayak semacam glamping gitu kali ya. Glamping atau camping ceria gitu kan, yang mungkin bukitnya sedikit, naiknya nggak terlalu tinggi gitu kan, terus sudah nyampe lokasi, setelah itu bikin camp gitu kan. Nah itu bertahap sih sebenarnya sih. Nah itu bisa dilihat tuh. Soalnya gini, memang yang saran bagi orang tua untuk mengajak anaknya dalam pendakian itu memang kita harus menjaga mood anak. Gitu loh, Mak. Betul itu kalau udah moodnya nggak suka begitu di perjalanan dicemburut ya, setelah itu dia mau jalan 5 jam sampai 8 jam itu gimana bisa nyampe, yang ada minta balik lagi 3,5 jam ya. Itu kalau saya sih langsung jeduk-jeduk. Minta balik nggak boleh ke atas, gimana ceritanya udah 3/4 jalan. Oh iya ya, jadi jaga mood. Ya moodnya si anak, moodnya kita juga ya. Kalau kita moodnya berantakan juga gimana ceritanya itu sama anak-anak.
dan bertahap gitu loh. Bertahap artinya tuh jangan yang langsung lah tinggi-tinggi, yang mungkin pendek-pendek dulu lah, track pendek dulu lah. Itu sih. Nah, bertahap lah intinya. Kan kalau misalnya kan kita capek nih, kan kita berarti bisa istirahat dulu ya. Biasanya yang dilakukan itu kegiatan yang bisa dilakukan di area pegunungan, area itu yang kita pas lagi istirahat biar si anaknya itu nggak moodnya nggak bosan gitu ya Kak. Ada Kakak. Itu kira-kira kegiatannya apa tuh Mas? Untuk nge-boost up lagi moodnya mereka. Ya pasti sih pemandangan, ya foto-foto juga. Terus coba kegiatan. Foto-foto ya. Itu ya, makanya kan sebenarnya kan awalnya itu kan harus ditanamkan juga loh. Artinya ya memang kegiatan tuh bakal begini gitu loh. Jadi mereka juga nggak kaget. Makanya ya coba aja mungkin untuk lihat moodnya itu ya coba aja ajak di Sikunir tuh, Dieng tuh ada yang kita itu biasanya mulainya itu ngejar sunrise itu dari jam 3 pagi itu kita boleh naik ke atas kita 1 jam kok. Itu kan sebenarnya kan cuma tektok 1 jam gitu kan. Ya mungkin dari situlah. Itu contoh gitu kan. Setelah itu kan balik atau di simpel ya. Oke. Ya, juga. Jadi bukan Gunung Bismo tuh ada di dekat di daerah Dieng juga. Tapi yang paling ya Sikunir lah. Dieng banyak kok. Sikunir. Gitu. Oke. Yang 1 jam lah, 1 jam dulu gitu. Aku pengen sih. Ya kan? Mudah-mudahan kesampaian. Itu memang tuh. Bunda Bunda tuh mood. Iya Bun, apa itu kita barengan aja ya Bun? Tapi tadi kan aku udah lihat itu tuh foto-foto yang camping itu. Nah tadi kan aku udah bilang tuh yang udah sama SND Hikers sama Belima Adventure. Nah ini apa nih Belima Adventure itu? Siapa tahu kan kita sama Bunda mau ajak princess ini. Jangan yang berat-berat gitu. Iya sih sebenarnya sebenarnya tuh transformasi sih sebenarnya. Jadi ada SND Hikers sama B5. Jadi B5 Adventure itu begitu karena kita memang banyak ikut komunitas dan pendakian dan juga ada beberapa kenalan di Taman Nasional gitu kan. Ya lingkungan kan itu kan. Kita dipercaya di salah satu Taman Nasional untuk membuat suatu desa wisata, dan memang basicnya sebenarnya memang kita secara properti itu adalah glamping gitu. Sebenarnya sih ya. Jadi sebenarnya ini transformasi hobi ke socialpreneur sih. Jadi ya kita sih. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah memang kan kemarin itu kan sempat stuck semuanya, kalau semua kan nggak ada ya karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Kita pun nggak bisa ke sana juga kan karena ditutup gitu loh. Ya? Sebenarnya ini transformasi hobi yang dimana ternyata dalam pendakian kita secara pribadi ataupun keluarga itu terdapat nilai-nilai gitu. Nilai-nilai itu kita coba rumuskan, kita transformasi. Yang tadinya awalnya kan kekhawatiran kita coba aktivitas outdoor. Nah itu kita coba sharing. Jadi di B5 itu nanti ada semacam dia kan basisnya itu adalah sebenarnya aktivitas outdoor. Ada untuk glampingnya juga, dan memang ada trainingnya juga gitu. Trainingnya tapi training aktivitas outdoor. Nah itu nilai-nilai yang tadi di pendakian itu kita coba transformasi ke nilai-nilai yang di B5 gitu loh. Jadi intinya sebenarnya nilai-nilai itu memang secara konsep itu untuk membangun karakter generasi muda gitu loh. Ya sebenarnya nggak hanya generasi muda, itu membangun karakter anak, terus juga misalnya jiwa kepemimpinan gitu kan. Dan sebenarnya ini kita fokusnya itu di B5 itu bukan hanya anak yang kita coba share untuk nilai-nilai itu, orang tuanya juga sebenarnya. Jadi ada dua ada dua jalan gitu loh. Jadi nggak hanya anak yang kita train, tapi juga orang tuanya kita train juga supaya mereka pun juga istilahnya secara komunikasi juga bisa lancar gitu. Jadi terbuka. Konsepnya seperti itu. Gitu. Jadi dari berawal dari kekhawatiran lagi, kemudian dituangkanlah dalam konsepnya yang berupa socialpreneur. Sebenarnya socialpreneur ini apa sih Mas? Kalau misalnya istilahnya gitu. Mas, istilah Mas Dani. Jadi socialpreneur itu sebenarnya kan kalau entrepreneur itu kan ya memang ya seperti yang kita tahu, kalau socialpreneur itu sebenarnya kita juga membuka usaha, tapi sebenarnya kita fokus juga untuk ke lingkungan sekitar. Jadi itu lokal content,
terus juga sumber daya manusia yang memang ada di situ kita coba bangun juga gitu loh. Jadi ke sosial juga. Give back to the community di sekitar situ ya. Pokoknya kalau misalnya itu Bunda sama aku mau nyobain, ya nggak Bun? Aku nggak fotonya aja kan. Kita mau membuktikan servis bintang 7. Tapi kayak seru banget kalau lihat sneak peek-nya Belima Adventure itu, ya ampun. Ya sekarang itu mungkin traveler itu kan sekarang yang ada apalagi pandemi itu kan pastinya outdoor, ya kan. Makanya di wisata alam yang memang kita coba bangun ini adalah berbasis aktivitas outdoor sama konten pendidikan petualangan. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang tadi yang saya bawa dari pendakian itu menjadi suatu nilai. Instagram udah banyak tuh nilai-nilainya gitu, udah ada keterangan-keterangannya juga gitu kan, yang dimana kita coba angkat nilai-nilai itu ke dalam pendidikan petualangan. Jadi bukan training seperti training class ataupun gimana. Jadi kita coba combine antara kegiatan outdoor itu sama aktivitas outdoor itu sama training gitu. Jadi nggak kelihatan orang training, tapi sebenarnya nilai-nilai itu kita coba deliver gitu. Kalau tadi aku boleh rangkum nih, sebenarnya kalau aku bisa share, aku udah siapin itunya, fotonya yang diambil deh. Tapi bisa diintip di IG-nya Belima Adventure, di IG-nya SND Hikers. Itu ada nilai-nilai spiritual ya Mas Daniel? Ya, ada. Spiritual, psikologik, ya kan? Terus ada personal, yang manajemen waktu tuh masuk ke personal, potensi diri, kekuatan diri. Kemudian ada sosial. Sosialnya apa? Itu yang berupa kalau misalnya itu kepedulian kita sama orang lain ya, menghormati nilai luhur, terus sama komunikasi dan kolaborasi. Terus ada lagi profesional, ini ada profesionalnya juga ya, manajemen logistik, yang tadi sebelum berangkat gitu ya, manajemen tim, strategi bertahan hidup, itu masuknya ke nilai-nilai profesional dan intelektual. Ada intelektual juga. Dirangkum sama Bunda tuh, bener experiential learning. Ya benar experiential learning ya Pak Daniel, bener banget sih Bunda ini. Bunda nggak mau gabung kita ini bisa loh, IG Live. Iya bisa loh. Coba Bunda nggak mau nih, jadi biar teman-teman juga tahu loh, gitu. Jadi gitu ya Mas Daniel ya. Kalau misalnya jadi yang dari latar belakangnya itu yang dari kita ceritain dari tadi itu adalah dari kekhawatiran para orang tua, termasuk Mas Daniel dan juga saya, dan yang lagi nonton mungkin juga, itu kena sekarang ini kan emang gadget selalu sih. Ini anakku aja barusan nih lagi di break gara-gara pusing tiba-tiba tadi, itu gara-gara itu gadget. Jadi ya kekhawatirannya kalau Mas Daniel kan dituangkannya bagus ya, menjadi socialpreneur. Untungnya nih, jadi kita jadi tahu tuh gimana nih kita strateginya buat nambah. Sebenarnya yang belajar bukan cuma anaknya doang ya Mas ya, orang tuanya juga belajar kan ya. Buat jadi benar-benar media alam itu emang paling bener sih, media edukasinya itu emang udah masuk rencana planning aku tuh, mau ngajarin anak-anak supaya menyatu dengan alam. Perempuan sih ya. Sebenarnya sih nggak perlu. Gimana sih, berat nggak sih kalau ngajak dua perempuan ini? Sebenarnya sih bisa kan, karena biasa ya di dalam komunitas juga banyak pendaki yang memang dari mulai yang pemula, menengah sampai yang memang udah mahir pun juga ada yang wanita kok. Jadi sebenarnya pasti aku lihat banyak banget kok, keren banget. Hiker itu bukannya harus laki-laki kan, enggak, perempuan juga. Iya. Gitu. Kayak Riani Jangkaru ya, kenapa yang paling itu aku ngefans banget soalnya sama Riani Jangkaru dulu. Jadi aku ingat tuh, aduh keren banget deh nih perempuan gitu ya. Pengen banget kalau nanti punya anak juga kayak begitu kan. Dia juga begitu kan sama anaknya. Alam banget. Banyak kok sekarang. Ada Adinda Thomas. Iya. Adinda Thomas. Ada Debbie Sagita. Gitu. Banyak kok yang istilahnya tuh mereka pun juga walaupun outdoor ya, outdoornya iya, salonnya iya gitu kan, perawatannya iya. Balance ya.
life balance, semuanya menyatu. Ya mudah-mudahan nih bisa mengajak anak-anakku biar sama-sama belajar lah ya, karena pelajarannya banyak banget nih kalau dirangkum. Sayang banget aku nggak bisa ngasih slide nih biar teman-teman, tapi nanti pokoknya bisa. Tadi aku udah pin tuh biar bisa lihat IG-nya SND Hikers, biar tahu filosofi tentang hiking yang ternyata into banget sama life, sama kehidupan kita. Sampai stage of life di pos-pos pendakian tuh kan menggambarkan stage of life-nya kita ya Mas. Iya. Yang goals-nya adalah bersyukur dan tafakur. Ya ampun, ternyata. Mas Daniel, aku makasih banget loh. Aku takut kelamaan nih, mau istirahat. Udah mau 9:30. Bun, iya tuh Bun. Hayu, pokoknya nanti ditungguin sama Mas Daniel. Zoom. Session khusus nanti digital marketing. Iya, aku takut lagi. Iya, nanti kita ada sesi sendiri kali ya, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi sama Mas Daniel, sesi khususnya digital marketing. Ini tadi cuma sneak peek aja, karena tadi kalau aku boleh rangkum ya, kalau dari dirangkum kayak ini aja, biasa bikin minutes meeting ini. Jadi dirangkum, jadi dari yang kita obrolin tadi ya Mas Daniel, kalau hiking itu kan ya memang hobi ya, tapi bukan sekedar hobi, karena kegiatan hiking itu jadi satu paket yang kegiatan yang komplit ya, mulai dari ya itu tadi kalau ngomongin sisi filosofi hidupnya, dari psikologinya ada, religinya ada, ya kan. Bahkan kalau mau diambil contoh pos-pos di pendakian waktu kita hiking itu kayak menyimbolkan stage of life-nya kita. Jadi kita juga bisa, kalau kita sama anak-anak nih, karena kan di sini kita ngomongnya parenting itu untuk ngebangun, mengedukasi si orang tua sama anak, terus juga membangun bondingan yang lebih kuat ya. Jadi si anak juga benar kali Mas Adil bilang, kalau kita mau nyuruh anak tuh kan kita harus ngasih contoh ya. Jadi kita nggak boleh berhenti main gadget, tapi kita nggak ngasih alternatif ya kan. Nah, si alam ini bener banget, aku setuju banget sih, karena juga aku pengen bawa anak-anakku lebih kenal sama alam, karena bener alam itu bisa jadi contoh buat kita, contoh apa ya, contoh bijaksana lah kalau aku bilang, karena dia nggak menjudge ya, tapi memberikan suatu nilai sih kalau aku bilang si alam ini gitu. Kemudian apalagi filosofinya si hiking itu, yaitu dia kalau bisa komunikasi ya Mas ya, karena udah dikit ada apa-apa kan, mau nggak mau kita komunikasi. Itu ujung-ujungnya ya itu komunikasi, mengajak di hiking juga bisa mengajarkan anak-anak buat lebih survive ya, kalau gimana cara bertahan hidup dalam mengatasi kondisi-kondisi sulit, karena nggak selamanya hiking itu kan kegiatan yang mulus-mulus aja ya, pasti kan ada sedikit huru-hara. Situ kita bisa ngajarin ya si anak-anak buat gimana cara bertahan hidup, mengatasi masalah gitu, ya nggak sih? Karena ujungnya apa Mas Daniel? Goals-nya tafakur dan bersyukur. Iya, soalnya kan itu kan dengan kita sebut summit ya, summit itu kan puncak ya gitu kan, yang dimana kita habis itu bersyukur dan bertafakur gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalnya kita nggak bekerja keras, terus kita juga fokus ke target pencapaian, kan juga nggak bakal bisa itu nyampe. Iya benar. Semuanya itu berproses, sama kayak hiking itu kan kayak tadi nggak langsung sampai ke tempatnya, perlu waktu 3,5 jam, 8 jam sampai akhirnya sampai di puncaknya itu. Jadi semuanya berproses dan mengajarkan kita untuk bersabar, ya kan Pak Ustadz? Jadi aku kayak Mama Dede jadinya. Mas Daniel, makasih banyak ya sharingnya, Masya Allah. Ini aku sulit berkata-kata deh. Ini topiknya dalam, mengajarkan banyak hal. Ini anak-anakku pada dengerin dari tadi, naik gunung. Baiklah Mas Daniel, aku matur suwun sangat nih, ya ampun udah 1,5 jam loh, mentang-mentang nggak ada limitasi durasi ini, jadi bisa bablas.
Aku makasih ya Mas. Mohon maaf mengganggu Selasa malamnya 1,5 jam waktu sama keluarganya jadi kepotong nih buat istirahat gara-gara ngobrol nih sama Neng Putri. Terakhir biasanya sih harus ada tips dari ini nih sang maestro. Tips apa nih? Maksudnya tips apa nih? Buat buat hikers di luar sana mungkin, atau emang Pak, ini orang tua yang mau ngajak anak-anaknya buat berpetualang mungkin dengan alam, menyatu dengan alam, boleh di-share. Oke. Jadi ini ya, mungkin tips atau sharing dari saya. Jadi ini kan kalau konsep yang kita punya itu adalah pendakian orang tua dan anak ya. Ya. Kenapa itu Sun? Itu karena saya cuman punya anak laki-laki gitu loh. Mungkin kalau saya perempuan ya daughter gitu. Jadi iya. Pesan saya tuh gini, untuk yang memang baru mulai mendaki, ya coba belajar di manajemen pendakian lah gitu. Jadi jangan hanya menjadi pendaki pemburu foto profil gitu. Itu tuh banyak tuh. Itu. Setuju. Jangan cuma jadi itu. Coba deh itu coba baca-baca, banyak kok referensinya, banyak di YouTube-nya gitu kan, supaya buat apa kan, safety prosedur itu kan penting gitu kan, buat keselamatan juga teman-teman semua kan gitu. Jadi ya itu harus memang dibaca, harus dipersiapkan gitu kan, yang dimana memang soalnya kenapa di pendakian itu kan banyak yang namanya nilai-nilai yang tadi kita bahas, itu banyak yang bisa kita gali gitu loh. Sebenarnya bukan hanya buat anak, buat kita juga sama gitu loh, soalnya banyak banget filosofi alam itu yang memang bisa kita gali gitu loh. Jadi alam itu kan banyak ya, Masya Allah kita punya alam Indonesia yang indah begini kan, sebenarnya kan ya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu kan, kita refresh, kita coba menggali filosofinya seperti apa gitu kan, nilai-nilai kita coba gali ya buat pengembangan kita juga, pengembangan anak, pengembangan orang tua gitu kan. Itu sebenarnya yang kita jalanin gitu. Dan sebagai orang tua ya mungkin nggak hanya memerintah gitu loh, kita juga harus kita kasih option juga tadi gitu. Option itu penting gitu kan, yang dimana sebenarnya sih saya pribadi pun juga dengan aktivitas ini sih artinya bukan nggak yang aneh-aneh gitu, cuman yang penting anak saya itu ya secara keluarga itu bisa coba untuk membangun karakter yang lebih baik gitu loh, sama leadership tadi gitu. Jadi banyak lah gitu loh, bukan ini ya cara kami ya dengan pendakian, mungkin dengan cara yang lain mungkin lebih bagus, lebih baik gitu kan, ya silahkan. Tapi yang penting kan kita sebagai orang tua itu mencari option dan mengasih option gitu loh, supaya buat pengembangan anak-anak kita gitu loh, dan leadership juga gitu. Aduh, terima kasih tipsnya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat sih. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini banyak yang terinspirasi setelah nonton recordingnya. Pak Daniel, Mas Daniel, tuh Pak Daniel lagi deh. Mas Daniel, makasih banyak sekali lagi buat sharingnya. Banyak banget ilmunya ngobrol sama Mas yang satu ini. Jadi mudah-mudahan tambah sukses ya Mas. Semuanya. Dari mulai IT-nya, SND Hikers-nya, Belima Adventure-nya. Terutama tuh yang Belima tuh nungguin banget. Nanti jangan lupa launching gede-gedean ya. Gede-gedean. Buat ini kita juga kalau perlu ini review dulu boleh standby sama Bunda. Iya. Tes dulu ya. Tes ombak. Boleh. Dites dulu. Udah pastilah ciamik lah kalau dari IG-nya Belima Adventure. Gitu ya Mas. Sehat-sehat, tambah sukses. Iya, sama-sama. Aku yang makasih loh. Ya ampun udah ada waktunya dari kapan tahu. Salam buat keluarga ya Mas. Ya, salam keluarga juga. Insya Allah. Oke Mas Daniel, sampai ketemu lagi ya. Dah, assalamualaikum.